sebagaimana tema yang diberikan, yaitu optimalisasi peran Polri dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Polri memiliki peran yang sangat penting di dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 melalui peran dan tugas pokok Polri. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran dan tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, memelihara Kamtibmas, dan menegakkan hukum. Pada awal-awal COVID, bagaimana kita dilakukan kebijakan mulai dari PSBB. PSBB belum efektif, dilakukan lagi PPKM, yang akhirnya menimbulkan dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, berdampak pada kesejahteraan. Nah, ini semua muara akhirnya adalah pada masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, di dalam upaya-upaya penanggulangan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Di dalam menangani satu permasalahan, kita tidak bisa berpikir pada satu masalah itu saja, tetapi harus berpikir secara komprehensif. Kemudian, pemulihan ekonomi juga tidak bisa diartikan sepele, hanya tugas Polri memberikan atau membagikan bantuan sosial, memberikan sumbangan kepada masyarakat, menyalurkan itu saja. Tetapi lebih dari itu, Polri harus bisa menjamin kegiatan masyarakat berlangsung dengan aman, dengan lancar, walaupun dalam situasi pandemi ini. Melalui langkah-langkah deteksi dini, langkah-langkah preventif, sampai dengan penegakan hukum. Tahun 2021 kita mengalami pandemi COVID akibat varian Delta. Bagaimana kondisi masyarakat saat itu? Waktu itu vaksinasi belum berjalan dengan maksimal karena masih di awal pelaksanaan vaksinasi. Tetapi dengan langkah yang sinergis, baik dalam kegiatan penerapan protokol kesehatan, kemudian penerapan PPKM Mikro, vaksinasi secara masif, ternyata sekarang sudah bisa kita rasakan, masyarakat bisa beraktivitas secara normal, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian bagaimana kita menerapkan strategi penanggulangan COVID-19. Varian Omikron memang lebih cepat penularannya, tetapi gejala klinisnya tidak terlalu berat. Hanya kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan strategi operasi pemeliharaan Kamtibmas harus menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi, sinergisitas. Kemudian dalam penanggulangan COVID harus mengedepankan prinsip yang antisipatif. Antisipasi mulai dari hulunya, bukan bekerja di hilir. Kalau kita hanya bekerja di hilir, maka kita akan disibukkan dengan pasien yang sakit, pasien yang meninggal. Kemudian mengefektifkan atau mengintensifkan vaksinasi sehingga akan menimbulkan kekebalan komunitas. Penanganan di hulu merupakan penanganan yang sangat penting karena ini akan bisa mencegah terjadinya infeksi. Dilakukan dengan langkah-langkah edukasi, sosialisasi, internalisasi protokol kesehatan, penertiban protokol kesehatan sampai dengan penegakan hukum. Tapi yang paling penting adalah testing, tracing, isoter, dan isoman ini dilakukan untuk mencegah penularan. Sedangkan di hilir, apabila sudah terjadi orang yang sakit, maka harus disembuhkan dan targetnya adalah mengurangi orang meninggal dunia. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah sekali lagi kolaborasi, sinergitas, kita hilangkan sekat-sekat ego sektoral, bahwa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat adalah masalah kita bersama, kita bekerja untuk rakyat, kita bekerja untuk negara. Tapi yang paling penting, pesan saya kepada para taruna yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan, persiapkan diri Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang profesional, pemimpin yang betul-betul pemimpin. Seorang pemimpin harus melalui satu proses yang baik, seorang pemimpin harus melalui test mission, sehingga Anda menjadi pemimpin bukan pemimpin instan. Karena masalah yang Anda hadapi adalah masalah yang multidimensional,
inilah yang harus dipersiapkan oleh para taruna dan tentunya adik-adik mahasiswa semuanya sebagai generasi muda yang akan meneruskan pembangunan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, Babin Kamtibmas merupakan lini terdepan dalam hal pencegahan kejahatan atau gangguan Kamtibmas ataupun penyebaran COVID-19. Pada saat ini, apa kendala terbesar Babin Kamtibmas dalam melaksanakan tugas kepolisian? Kemudian, apa yang harus saya lakukan sebagai calon perwira masa depan untuk mengatasi masalah tersebut dengan presisi yang mana dapat diterima atau dilaksanakan dengan baik oleh anggota saya nantinya. Demikian, terima kasih Jenderal. Babin Kamtibmas adalah petugas Polri yang ada di tiap desa yang tugasnya multitasking. Semua dibebankan kepada Babin Kamtibmas. Yang menjadi kendala seharusnya Babin Kamtibmas itu satu desa, satu Babin Kamtibmas, tetapi kenyataannya belum seperti itu karena memang keterbatasan personil. Kemudian juga kalau di wilayah Jawa mungkin sudah terpenuhi semuanya dengan fasilitas yang lengkap, sarana pendekat untuk mobilitas juga terpenuhi. Tidak demikian dengan di wilayah di luar Jawa. Sehingga tugas Anda nanti kalau sudah menjadi perwira, memimpin mereka, berikan motivasi, berikan arahan yang jelas kepada mereka, dan bagi penugasan kepada anggota yang lain sehingga para Babin Kamtibmas ini tidak overload dalam melaksanakan tugas. Multitasking boleh, tapi kalau kelebihan akhirnya akan tidak berjalan efektif. Terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Komjen Arief. Seperti yang kita ketahui, bahwa telah terjadi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Menurut Jenderal, bagaimana peran Baharkam Polri dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Baharkam tidak bekerja sendirian, tetapi dibentuk satu operasi yang bernama atau bersandi Operasi Aman Nusa. Di mana di dalam Operasi Aman Nusa itu Kabaharkam bertindak sebagai kepala operasi seluruh Indonesia, yang di dalam Operasi Aman Nusa ini ada satuan tugas yang menangani secara komprehensif semua permasalahan. Mulai dari satuan tugas deteksi, kemudian yang kedua, satgas kedua, satuan tugas penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, satuan tugas pencegahan. Jadi satgas yang kedua bersifat preemptif, satgas 3 itu bersifat penegakan protokol kesehatan. Satgas 4, satgas penegakan hukum. Satgas 5 ada satuan tugas bantuan pelayanan pengawalan vaksin. Ya, sebagaimana kita ketahui vaksin datang dari luar negeri, kemudian disimpan di Kementerian Kesehatan, baru didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ini ada satuan tugas tersendiri. Ada satuan tugas ke-6, satuan tugas vaksinasi, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan terakhir satuan tugas humas yang memberikan penerangan, penjelasan kepada masyarakat sekaligus melakukan antisipasi cyber patrol untuk mencegah terjadinya itu hoax ataupun berita-berita yang menyesatkan masyarakat terhadap masalah COVID ini. Sehingga di dalam penanganan COVID, Polri membentuk satu operasi yang pelaksanaan secara komprehensif, melibatkan semua fungsi, melakukan langkah-langkah yang komprehensif juga, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik Kementerian Kesehatan, di tingkat pusat, di tingkat daerah, Dinas Kesehatan, dengan TNI, Polri, sampai pada level bersama kepala desa, bidan desa, atau puskesmas tingkat kelurahan, yang ini semua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih.